Halo everyone, balik lagi di channel YouTube aku, yaitu tentang learning journal. Hari ini learning journal ke-6 ya pastinya. Aku di sini bakal nge-review materi pertemuan kemarin tentang apa aja sih itu, kayak ya rubrik dan subrubrik gitu ya. Kemarin pokoknya yang presentasi itu kelompok 4, yaitu kelompok saya sendiri. Oke, hari ini aku bakal nge-review sedikit materi tersebut. Oke, saksikan sampai akhir. Oke teman-teman, masuk ke pembahasan pertama. Sekarang kayak gini nih, kenapa sih koran cetak masih tetap eksis di zaman sekarang? Padahal nih, udah banyak banget orang yang beralih ke media digital, tapi tetap aja koran juga masih dipakai di media di zaman dan di era sekarang. Karena kenapa? Koran itu mengandung informasi yang lebih mendalam dan pastinya terpercaya banget. Jadi jangan salah, koran juga tetap tidak bisa ditandingi oleh media digital yang lainnya karena punya ciri khas dan karakteristik tersendiri koran itu. Oke, sekarang mengenai rubrik dan subrubrik. Apa sih rubrik dan subrubrik itu? Jadi gini, aku analogikan ya. Rubrik itu sebagai petunjuk jalan yang ngasih tahu kita dan ngebantu kita buat nyari berita yang kita minat dan yang kita sukai tanpa kita harus ngebongkar terlebih dahulu gitu. Dan subrubrik itu adalah judul atau tema yang lebih jelasnya menspesifikasi apa yang kita inginkan. Contoh rubrik itu tentang hiburan, tentang politik, tentang negara atau kekeluargaan. Nah, di dalam aku contohin lagi ya. Nah, subrubriknya ini adalah spesifik dari tema dan rubrik di atas itu. Contohnya adalah kalau misalkan rubriknya tentang olahraga. Nah, subrubriknya itu berarti pertandingan sepak bola di Indonesia berlangsung pada ini. Nah, itu namanya subrubrik. Jadi lebih menspesifikasi dari rubrik tersebut. Oke, teman-teman, itu adalah pengertian rubrik dan subrubrik. Nah, oke teman-teman, sekarang tentang fungsi rubrik ya. Nah, rubrik itu kan ibarat petunjuk untuk kita ngasih tahu untuk ya tadi ya petunjuk jalan gitu ya. Nah, langsung aja deh. Yang pertama itu rubrik informasi. Di dalamnya itu untuk berita-berita yang mempunyai unsur memberitahu, menginformasikan. Contohnya tentang tentang keluarga atau mungkin kayak tentang pemilihan pemimpin yang ada di Indonesia ini, atau menginformasikan tentang apa aja tempat wisata terbaru yang ada di Indonesia juga gitu. Itu namanya berita-berita yang tujuannya menginformasikan. Nah, yang kedua itu ada rubrik edukasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengedukasi para pembaca, untuk mendidik para pembaca, memberitahukan apa aja yang penting gitu. Itu namanya rubrik edukasi. Contohnya apa? Mungkin di sini edukasi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita gitu tuh. Itu kan ada di berita-berita itu ya. Nah, itu tujuannya untuk mengedukasi para pembaca. Dan yang terakhir itu fungsi rubrik, ada rubrik rekreasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur para pembaca ya, yang pembaca yang hanya sekedar ingin beristirahat dari dunianya bisa untuk baca berita yang tujuannya berita itu berita rekreasi. Rubrik rekreasi yang bisa istirahat sejenak di situ. Yang mungkin isi dalamnya tentang hiburan juga, atau mungkin kita dibawa kemana ke tempat wisata ini, itu kan hiburan gitu ya, untuk rekreasi. Nah, itu adalah fungsi rubrik di dalam koran. Tadi ada apa aja? 3, rubrik informasi, rubrik edukasi, dan rubrik rekreasi. Oke, selanjutnya yaitu membahas tentang judul, lead, dan diksi. Kita buka pertama dulu tentang judul. Judul di dalam berita itu harus bisa bikin menarik dan bisa menggambarkan isi apa aja yang ada di dalam berita itu secara singkat ya. Judul harus menarik. Bagaimana kalau misalkan judul itu nggak bisa menarik perhatian? Ya bagaimana pembaca mau baca gitu kan? Kalau misalkan nggak menarik, pasti pembaca kayak males lah gue bacanya juga. Masa pembaca harus disuruh baca isinya langsung? Kan nggak mungkin. Yang dilihat pertama daripada pembaca itu yaitu judulnya gitu. Kalau judulnya nggak menarik dan nggak informatif, pembaca juga akan kurang minatnya gitu ya. Jadi membuat judul itu harus semenarik mungkin dan bisa menggambarkan isi berita itu secara singkat di dalam judul
Oke. Oke, sekarang ke pembahasan lead. Apa sih lead itu? Lead itu yang biasanya ada di paragraf pertama yang memberitahu secara singkat apa aja dalamnya berita, dan di situ biasanya terdapat rumusan 5W+1H seperti apa, siapa, di mana, mengapa, kapan gitu ya, yang ada di dalam berita itu gitu. Jadi lead itu biasanya ditaruh di paragraf pertama supaya apa sih? Supaya pembaca juga tahu nih dari awal tujuannya, arah geraknya itu bakal ke sini dan siapa gitu, supaya lebih rasa penasaran ingin membaca itu lebih lebih menggebu-gebu gitu, karena kita udah menaruh 5W+1H yaitu di atas gitu ya. Oke. Yaitu ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat untuk suatu berita yang di dalamnya itu tetap efektif ya. Jadi apapun itu gitu, kita harus menyampaikan dengan tutur kata atau dengan bahasa yang baik dan benar gitu, supaya agar tetap jalan keefektifannya. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu ada tantangan dan adaptasi, karena kita lagi-lagi kita sekarang udah ada di era digital yang semakin berkembang. Nah, koran ini harus bisa beradaptasi, media cetak ini harus bisa beradaptasi gitu. Bagaimana sih? Ya, kita menyesuaikan aja bagaimana kita membuat rubrik dan subrubrik itu sesuai dengan keadaan kita sekarang gitu ya. Bisa dibilang relate gitu ya. Nah, terus kalau bisa mengikuti dengan tren-tren yang ada pada zaman sekarang supaya minat membaca ini semakin naik gitu. Adapun kita harus mengerti perihal rubrik dan subrubrik dan lain-lainnya, karena kita khususnya prodi dan mahasiswa-mahasiswi prodi komunikasi penyiaran Islam yang bagaimana nanti akan terjun kepada dunia perjurnalistik, seorang jurnalis dan apapun itu gitu. Nah, kita harus bisa paham terkait apa saja yang ada di media cetak ini ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan atau video learning journal ke-6 ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik dan benar. Tolong dimaafkan karena saya di sini masih tahap pembelajaran. Oke, terima kasih, selamat dan selamat beraktivitas kembali, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Fuji Rahayu pamit undur diri. Bye bye.